Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syama Harani dari kelas 02 dengan NIM 200403501029, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh dosen Pak Hasan SPDI MPD. Di sini saya akan membahas dua topik. Topik yang pertama yaitu perancangan perpustakaan dari sudut pandang SDM dan infrastruktur. Topik yang kedua organisasi dan administrasi perpustakaan. Langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu perancangan perpustakaan dari sudut pandang SDM dan infrastruktur. Peran SDM infrastruktur dalam perancangan perpustakaan ada 5. Yang pertama, menentukan kebutuhan staf yang dibutuhkan. Dalam penerapan perpustakaan, SDM infrastruktur dapat membantu menentukan jumlah dan jenis staf yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang kedua, menentukan kualifikasi dan kompetensi staf. Hal ini akan membantu perpustakaan untuk mendapatkan staf yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang ketiga, menentukan peran serta tugas-tugas staf. SDM infrastruktur juga membantu dalam menentukan peran serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh staf perpustakaan. Hal ini akan membantu perpustakaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Dengan memiliki SDM infrastruktur yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik, perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna. Yang kelima, meningkatkan efisien pengelolaan perpustakaan. Dengan SDM infrastruktur yang terampil dan kompeten, perpustakaan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kualifikasi dan kompetensi pengelolaan perpustakaan ada 7. Yang pertama, pendidikan dan kualifikasi, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai pendidikan dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalankan. Yang kedua, kemampuan teknis, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai kemampuan teknis yang baik dalam pengelolaan informasi dan teknologi. Yang ketiga, kemampuan interpersonal, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai kemampuan interpersonal yang baik dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat, kemampuan analitis, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai kemampuan analitis yang baik dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang kelima, pengetahuan literasi informasi, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai pengetahuan literasi informasi yang baik dalam membantu pengguna. Yang keenam, kemampuan manajemen, yaitu staf perpustakaan harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya dan layanan perpustakaan. Dan yang ketujuh yaitu bahasa asing, yaitu staf perpustakaan yang mempunyai kemampuan berbahasa asing akan lebih dihargai karena dapat membantu dalam memperluas akses informasi kepada pengguna dengan berbagai latar belakang. Selanjutnya, peran serta tugas-tugas staf dalam pengelolaan perpustakaan ada 8. Yang pertama, pemilihan dan pengadaan koleksi. Staf perpustakaan yang bertanggung jawab untuk memilih dan mengakuisisi koleksi buku, jurnal, dan media. Yang kedua, pengolahan koleksi. Staf perpustakaan harus melakukan proses katalogisasi, pengindesan, dan labelisasi. Yang ketiga, pengembangan layanan perpustakaan. Staf perpustakaan perlu memperbarui layanan perpustakaan secara berkala. Yang keempat, pengelolaan anggota dan pinjaman. Staf perpustakaan bertanggung jawab untuk mengelola database anggota. Yang kelima, penyediaan akses digital. Staf perpustakaan harus menyiapkan akses digital untuk koleksi perpustakaan. Yang keenam, pelatihan dan bimbingan pengguna. Staf perpustakaan harus memastikan pengguna perpustakaan memiliki keterampilan literasi. Yang ketujuh, pengelolaan ruang perpustakaan. Staf perpustakaan harus memastikan ruang perpustakaan tetap bersih dan nyaman. Yang kedelapan, mempromosikan perpustakaan. Staf perpustakaan perlu mempromosikan perpustakaan melalui kegiatan promosi seperti pameran, kunjungan sekolah, dan promosi media sosial. Selanjutnya, anggaran dalam pengelolaan perpustakaan ada 8. Yang pertama, pengadaan koleksi, yaitu biaya pengadaan koleksi baik buku, jurnal, media digital maupun koleksi lainnya. Yang kedua, infrastruktur dan peralatan, yaitu biaya renovasi, perbaikan peralatan, dan peralatan kantor. Yang ketiga, tenaga kerja, yaitu penggajian staf perpustakaan, termasuk biaya pelatihan dan pengembangan staf.
Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan, yaitu seperti biaya listrik, air, AC, dan pemeliharaan kebersihan. Yang kelima, teknologi informasi, yaitu biaya perangkat lunak, peralatan komputer, dan akses internet. Yang keenam, promosi, yaitu seperti kegiatan promosi dan media sosial. Yang ketujuh, kegiatan dan program perpustakaan, yaitu seperti acara sastra, seminar, dan pelatihan literasi informasi. Dan yang kedelapan, biaya administrasi dan manajemen, yaitu biaya pengauditan keuangan dan pembayaran tagihan. Selanjutnya, teknologi informasi yang sesuai dalam pengelolaan perpustakaan ada 6. Yang pertama, keberhasilan teknologi di perpustakaan serupa, yaitu memilih teknologi yang sudah terbukti berhasil di perpustakaan serupa. Yang kedua, kemampuan integrasi, yaitu memastikan teknologi yang dipilih dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, kemudahan pengguna, yaitu teknologi yang dipilih harus mudah digunakan dan dimengerti oleh staf perpustakaan. Yang keempat, kemampuan skala, yaitu memastikan teknologi yang dipilih dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang kelima, keamanan, yaitu memastikan teknologi yang dipilih dapat menjaga keamanan data dan informasi pengguna. Yang keenam, biaya, yaitu memilih teknologi yang sesuai dengan anggaran perpustakaan untuk memastikan pengelolaan perpustakaan yang efisien. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu organisasi dan administrasi perpustakaan. Yang pertama, pengertian organisasi perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu sistem atau struktur yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya perpustakaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa buku-buku dan materi lainnya tersedia bagi pengguna dengan cara terorganisir dan efisien. Organisasi perpustakaan juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program perpustakaan serta manajemen staf dan anggaran. Selanjutnya, fungsi administrasi perpustakaan. Fungsi administrasi perpustakaan bertujuan untuk mengelola semua aspek operasional perpustakaan termasuk pengadaan, penyimpanan, dan peminjaman bahan perpustakaan. Hal ini mencakup perencanaan kebutuhan koleksi, pemilihan bahan perpustakaan, pengembangan katalog, dan pengaturan layanan pinjaman. Selain itu, administrasi perpustakaan juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perpustakaan memenuhi standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, struktur organisasi penyimpanan. Struktur organisasi perpustakaan dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jenis perpustakaan. Namun, umumnya terdiri dari beberapa departemen seperti akuisisi dan pengelolaan koleksi, layanan sirkulasi, layanan referensi, dan teknologi informasi. Setiap departemen memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjalankan fungsi perpustakaan dan biasanya dipimpin oleh seorang manajer atau kepala departemen yang melapor ke direktur perpustakaan. Selanjutnya, tantangan dalam organisasi dan administrasi perpustakaan. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam preferensi pembaca telah memberikan tantangan baru bagi organisasi dan administrasi perpustakaan. Perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan menyediakan akses ke sumber daya digital serta layanan online. Selain itu, perpustakaan juga dihadapkan dengan masalah anggaran yang terbatas, meningkatnya biaya bahan perpustakaan, dan persaingan dari layanan perpustakaan online dan toko buku daring. Selanjutnya, inovasi dalam organisasi dan administrasi perpustakaan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, perpustakaan harus melakukan inovasi dalam organisasi dan administrasi mereka. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan layanan yang lebih personal dan interaktif, meningkatkan akses ke sumber daya digital, dan mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, perpustakaan juga dapat bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jangkauan layanan.